Oke. Nah, untuk hari ini Ibu akan menjelaskan tentang tugas yang terakhir ya, tugas 11. Kan kalian disuruh mengerjakan praktikum tentang mengukur percepatan gravitasi. Nah, di situ ada di file, ada di website Berdharma MIPA. Jadi hari ini Bu akan jelaskan tentang itu. Ibu akan share screen dulu sekarang. Kalau ada pertanyaan di tengah-tengah nanti silakan ya, tanyakan saja. Diinterupsi aja nggak? Akan share screen. Oke, yang akan Ibu share pertama adalah ke Berdharma MIPA ya. Berdharma MIPA. Oh iya, ini. Bentar, Ibu masuk lagi baru. Berdharma MIPA. Di sini. Jadi, ntar Ibu mau pindah ini ya. Ini berarti keluar ya? Nggak bisa. Kemana sih? Pas yang ini. Pas. Oh, iya. Berarti di sini aja. Oke. Berarti di mute aja. Berdharma MIPA. Nah, di sini ada nah, tes. Ya, udah. Nah, di sini ada artikel tentang cara mengukur percepatan gravitasi di tempat kita. Jadi secara teori ini sebenarnya nyambung dengan teori di materi gravitasi menggunakan hukum gravitasi umum Newton ya, yang itu tidak dibahas oleh Ibu sebelumnya. Jadi di sini akan dibahas sekilas saja. Nah, di sini ada gambar nih yang berwarna hijau nih ya. Yang gambar hijau ini maksudnya bumi ya, ini ya. Ini maksudnya bumi. Nah, di permukaan bumi itu ada gunung, ada daratan, ada permukaan laut, ada palung laut yang sangat dalam. Bahkan di atas itu ada satelit yang sedang mengorbit bumi. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka nilai percepatan gravitasi itu akan berbeda-beda kalau ada di jarak, kalau memiliki jarak dari pusat bumi yang berbeda. Misalnya di sini kelihatan ya, ada kalau satelit itu jaraknya R1 paling tinggi ya, berarti ya kalau ini ada gunung berarti R2, kemudian ada daratan R3, kemudian ada palung laut paling dalam, nah itu adalah R4. Berarti kalau pusat buminya sama, pusatnya di sini, maka yang paling jauh jaraknya dari pusat bumi itu adalah satelit. Nah, kemudian sesudah itu adalah puncak gunung, sesudah itu adalah daratan yang paling dekat dengan permukaan, dengan pusat bumi itu adalah palung laut. Nah, rumus untuk mencari percepatan gravitasi itu adalah yang ini. Nah, ini yang dikasih tanda biru ya oleh Ibu ya. G sama dengan G besar, ini percepatan gravitasi, kali M itu massa bumi, bukan massa kita ya, massa bumi, per R itu jari-jari bumi ditambah posisi kita dari permukaan bumi. Nah, itu. Jadi sekarang ada pertanyaan nih. Yang pertama, apakah jarak benda dari permukaan bumi menentukan besar percepatan gravitasi bumi yang dialaminya? Maka jawabannya mempengaruhi atau tidak? Halo?
Mempengaruhi, Bu. Ya, mempengaruhi. Nah, kemudian yang kedua, apakah nilai percepatan gravitasi bumi terhadap suatu benda dipengaruhi oleh massa benda tersebut? Jadi misalnya nih, Felisa masanya 40 kilo misalnya, Ibu masanya 65 kilo. Apakah nilai percepatan gravitasi bumi terhadap Ibu dan terhadap Felisa yang sama-sama berada di tempat yang sama itu berbeda? Nah, dibuka aja ininya, suaranya, audionya. Berbeda atau tidak? Ada yang mau menjawab? Beda nggak? Atau sama? Apakah nilai percepatan? Jadi Ibu dengan Felisa sama-sama ada di perpustakaan misalnya. Nah, Felisa berat badannya 40 kilo, Ibu berat badannya 65 kilo. Nah, apakah percepatan gravitasi bumi terhadap Ibu dengan terhadap Felisa itu sama atau berbeda? Ada yang mau menjawab? Sama, Bu. Sama? Ya, benar, sama. Karena massa benda itu tidak berpengaruh terhadap percepatan gravitasi bumi. Di sini kan M-nya massa bumi, bukan massa benda. Ya. Nah, yang ketiga, Wati dan Intan sama-sama. Nah, ini berarti udah dijawab ya. Ya, tadi yang soal nomor 3. Meskipun Wati masanya 100 kilo, Intan masanya 40 kilo, tapi nilai G atau percepatan gravitasi yang mereka alami sama, tidak ada bedanya. Nah, kemudian yang keempat, satelit yang mengorbit di atas permukaan bumi, apakah mengalami gaya gravitasi juga? Tidak. Tidak mengalami ya, mengalami. Tapi bagaimana nilai percepatan gravitasi yang dialaminya lebih besar atau lebih kecil dibanding yang dialami oleh Wati dan Intan yang ada di permukaan bumi, yang di puncak gunung? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil, Ibu. Ya, benar, lebih kecil. Lebih kecil karena jaraknya lebih jauh dari pusat bumi. Jadi semakin jauh dari pusat bumi, maka nilai percepatan gravitasinya akan semakin kecil ya. Nah, kalau di palung laut berarti lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar, Ibu. Lebih besar, Bu. Ya, betul. Udah paham ya? Nah, sekarang yang nomor 6 nih. Perhatikan tabel di bawah ini. Ini ada kutub utara, ada Greenland, ada Stockholm, ada Brussels, Bern, New York, Chicago, Denver, San Francisco, Canal Zone, dan Pulau Jawa. Dengan nilai percepatan gravitasi yang berbeda-beda. Ada yang 9,872, jadi semakin ke bawah itu nilainya semakin kecil. Nah, pertanyaannya, kota yang jaraknya paling dekat dari pusat bumi, berarti yang mana? Anggap saja kutub utara itu kota ya, Greenland itu kota ya. Yang paling dekat dengan pusat bumi yang mana? Yang nomor 1 atau nomor 11? Tapi jawabannya pasti nomor 1 atau nomor 11. Nomor 1, Bu. Nomor 1, karena nilai G-nya paling gede ya. Berarti yang paling jauh adalah Jawa. Ya. Nah, apakah posisi lintang, kan kalau kalian di globe ya, di bumi itu, apakah ada lintang, ada bujur. Jadi bujur selatan, bujur timur, bujur barat, bujur timur, kemudian lintang selatan, lintang utara. Nah, apakah posisi lintang itu berarti yang sejajar dengan garis khatulistiwa ya. Apakah posisi lintang berpengaruh terhadap nilai percepatan gravitasi? Apakah kalian tahu alasannya? Kalau lintangnya semakin tinggi itu berarti semakin dekat dengan kutub. Kalau kita ada di lintang 0, karena di khatulistiwa kita di Indonesia. Apakah posisi lintang berpengaruh terhadap nilai percepatan gravitasi? Ada yang tahu? Nah, kalau misalnya kalian bingung, kalian ingat bahwa bumi itu bentuknya itu bulat pepat. Di sini Ibu tidak bisa menggambar ya. Bentuknya tuh bulat pepat. Jadi seperti apa ya? Seperti bola yang dipenyetin gitu. Jadi di khatulistiwa itu jari-jari khatulistiwa itu lebih besar daripada jari-jari
pada lintang yang lain, misalnya ke atas ke kutub utara, karena bumi bentuknya pepat. Karena itu posisi lintang berpengaruh terhadap nilai percepatan gravitasi. Ya. Karena ini kaitannya masuk juga ke pelajaran geografi ya. Nah ini anggota tata surya bukan hanya bumi, mereka juga memiliki gaya gravitasi. Nah coba perhatikan tabel di bawah ini. Dari tabel di atas, dapatkah kamu memprediksi nama planet yang sepertinya ukurannya hampir sama dengan bumi? Kira-kira yang mana? Planet yang kira-kira ukurannya hampir sama dengan bumi? Ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Dari hasil nilai percepatan gravitasi saja. Kira-kira yang nilai yang ukurannya hampir sama dengan bumi yang mana? Neptunus, Ibu. Neptunus 1,23. Oh, Uranus, Bu. Uranus. Uranus 0,93. Apa bedanya dengan Venus 0,9? Nah, kalau kalian ingat, planet mulai dari Saturnus sampai Neptunus itu adalah planet gas. Planet gas itu berarti massa jenisnya itu lebih kecil daripada air. Jadi kalau misalnya planet itu ditaruh di permukaan air ya, kita bakalan ngapung tuh planet-planet itu. Sementara bumi itu kan planet yang padat, ada daratannya. Jadi meskipun Uranus dan Neptunus ini percepatan gravitasinya dekat dengan bumi atau terutama Uranus ya, tapi karena dia planet gas, pasti ukurannya sangat besar. Jadi kita akan memperhatikan nomor 1, 2, dan 4 di sini karena dia sama-sama terdiri dari batuan padat ya. Berarti yang ukurannya hampir sama dengan bumi itu adalah planet Venus karena dia 0,9 sementara percepatan gravitasi bumi itu 1. Ya, dari sini. Mungkin paham ya? Dari sini ya. Nah, ini dan seterusnya mungkin kalian bisa belajar nanti. Nah, ini ada aplikasi ya. Jika kalian ingin mengetahui ketinggian posisi tempat tinggal kalian dari permukaan laut, kalian dapat mencarinya melalui situs ini. Ada https://earth.google.com web, ada astrofi.web.id, ada www.mapcoordinates.net English. Nah, ini kalian bisa buka di HP ya atau di laptop nanti. Kalau HP mungkin tidak semuanya support ya. Tapi kalau di sini mungkin di laptop mungkin bisa. Coba aja ya. Nanti kan kalian mengerjakan tugasnya mungkin kalau misalnya bareng-bareng, nah mungkin bisa salah satu mengecek berapakah ketinggian permukaan. Misalnya Ibu klik yang ini satu ya. Kayak ini aja. Paling di tab baru. Nah ini misalnya pakai Google Earth ya. Kelihatan layarnya ya dari sana? Kelihatan, Ibu. Udah pindah layar nih. Pindah tab. Nah, tadi itu yang di sini tuh ada beberapa aplikasi. Kalau yang ini tidak berhasil, kalian coba yang lainnya. Nah, nanti di sini kalian masukkan posisi lintang dan lokasi ya. Jadi lokasi kita kan bukan di Amerika ya. Di Indonesia, mana Indonesia? Nah, di sini. Ya. Kita ada di Sumedang. Nah, kita cari Sumedang ya. Bandung. Terus masuk lagi. Nah, seperti itu ya. Takutnya lama nih udah jam berapa? 10 lebih 12. Nanti ingat ya, kalau nanti tiba-tiba mati, jangan keluar ya. Nanti Ibu ikut join lagi. Di mana Sumedang? Jalan tol Padalenyi, bukan. Universitas Pajajaran, bukan. Di sini berarti. Curug Cinulang, terlalu jauh. Cicalengka. Mana Parakan Muncang? Bina Muda, bukan. Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka. Kita cari Parakan Muncang. Kantor SAR di sini berarti ini adalah Parakan Muncang. Ini kantor Kecamatan Cimanggung. Nah, ini Seman Cimanggung.
kita di sini ya. Oh, Ibu juga lupa lagi nih gimana caranya. Di Seman Cimanggu, kemudian nanti punya ini ya. Bukan. Izinkan. Nah, di sini. Kemudian pilih lokasinya di Seman Cimanggu. Seman Cimanggu. Keterangan ini lau kilometer ya. Meter ketinggian ya, mau nyari ketinggian. Coba lupa lagi sebelah mana caranya. Ibu agak lupa gimana caranya dulu teh. Harus dikuadrat lagi. Meter dan kilometer. Nah, ini 1 meter dan kilometer. Ini kan. Nah, kalau kalian ada yang ingat, nanti dioprek dulu ya. Ibu juga harus ngoprek dulu, karena Ibu lupa gimana caranya. Apalagi. Nantilah, coba kalau kalian oprek nanti bisa ya. Ibu juga lupa lagi cara ini. Dulu Ibu dapatnya dari sini atau dari yang satu lagi. Ah, nanti waktunya keburu habis. Nah, pokoknya dari sini teh bisa waktu itu teh, tapi Ibu lupa lagi. Nanti dioprek dulu ya. Kalau ada yang lebih duluan bisa mah nanti bisa. Jadi dari situ nanti kalian bisa dapat misalnya SMA Negeri Cimanggu itu ketinggiannya berapa meter dari permukaan laut. Kalau tidak salah sih sekitar berapa ratus meter gitu ya dari permukaan laut. Nah, itu kenapa kita perlu data itu? Karena nanti kita akan masukkan itu di rumus ini. R plus minus H. Nah, ini ya nanti ya. Nah, kemudian rumus yang akan kita pakai untuk percobaan nanti adalah ini. P sama dengan 2Q akar L per G. Ini ya. Nah, jadi yang akan kalian kerjakan nanti adalah mencari nilai percepatan gravitasi dengan ayunan bandul. Yang kalian butuhkan itu satu buah bandul, apa saja sih, pokoknya benda yang cukup berat, kemudian gantung dengan tali. Nah, talinya panjangnya minimal 1,5 meter. Sebenarnya kalau kalian cari di YouTube ya banyak yang dia cuma talinya paling 30 cm gitu ya. Sebenarnya tidak masalah kalau talinya 30 cm. Cuman waktu dia berayun, kan satu ayunan, satu putaran itu kan satu kali ayunan ya, bolak-balik. Nah, misalnya ini. Kita akan masuk ke YouTube. Mana tadi? Nah, di sini. Nah, satu kali getaran itu adalah satu kali gerakan bolak-balik. Jadi misalnya dari titik awal. Ini dia sudut 15 derajat. Nah, dari sini balik lagi satu getaran. 2. Balik lagi 3. Tuh.
4. Ya, balik lagi ke tangan 5. Ibu ulang lagi ya. Nah, jadi cara mengukur apa namanya berapa jumlah dia bergetar itu kan diukur manual. Nah, dia menandainya mulai dari sini posisi awal sudut 15 derajat dulu. Nah, ini balik lagi 1. Balik lagi 2. Balik lagi 3. Balik lagi 4. Balik lagi 5. Terus sampai 10 kali. Kalau talinya terlalu pendek, maka dia berayun itu cepat sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi takut tidak terkontrol jumlah ayunannya gitu ya. Makanya Ibu suruh talinya yang panjang. Gitu. Nah, 10 kali getaran bolak-balik tadi, ternyata dihitung waktunya tadi adalah 24,85 second. Ini diukur pakai stopwatch. Nah, nanti ulang lagi percobaannya. Gitu. Banyak 10 kali. Gitu aja terus bolak-balik. Ya. Nanti kalian caranya seperti itu. Nah, sekarang berhentiin dulu. Sampai belum ya, mungkin belum ada pertanyaannya. Nah, sekarang Ibu masuk ke LKS-nya nih. LKS-nya, kemarin sudah ada yang mulai nanya tentang LKS, padahal belum diterangkan ya. Nah, ini adalah yang kalian kerjakan nanti. Jadi, anggota nanti kalian boleh melakukan percobaan berapa orang, terserah, tidak masalah ya. Kalian juga boleh mengukurnya bersama-sama, misalnya mau ada bareng berdelapan juga boleh. Tapi syaratnya itu harus dikerjakannya sendiri-sendiri. Jadi jadi satu orang itu mengerjakan LKS sendiri, ngisi sendiri gitu. Jadi tidak boleh satu LKS dikerjakan bareng-bareng terus yang lain cuma ngopi saja gitu, tidak boleh. Jadi nanti ini kalian print, kemudian kalian isi bersama-sama gitu ya. Nah, jadi ini yang kalian bikin tadi, bandulnya seperti ini ya. Nah ini, kemudian rumus yang kita gunakan adalah T sama dengan 2Pi akar L per G. Jadi T itu adalah periode ayunan. Kemudian periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran. Jadi waktu yang dibutuhkan misalnya mulainya dari A, kemudian dia ke B, ke C, kemudian dia ke B lagi terus ke A. Jadi dari A kemudian berayun sampai ke A lagi itu namanya satu getaran. Nah, satu kali getaran ini berapa waktunya itu yang disebut sebagai periode. Ya. Nah, untuk mengetahui berapa ini kan sulit ya. Jadi nanti diambilnya adalah rata-rata 10 kali dia bergetar, nanti dibagi 10 maka kita dapat periodenya. Ini sudah ada yang apa namanya yang dibutuhkan ya, satu buah rollmeter, satu buah stopwatch, busur derajat. Nah, kemudian untuk ngolah grafiknya mungkin tidak usah ya, kalau kalian ngolah grafiknya di skip aja. Nah, ini disusun seperti ini, kemudian diberi seperti tadi ya, seperti teman kalian tadi. Nah, ini adalah data yang harus diisi. Yang pertama adalah data L. L ini adalah panjang tali. Panjang talinya misalnya tulis di sini, misalnya 1,5 meter. 1,5 meter. Misalnya. Kalau kurang lebih dari itu tidak masalah. Misalnya kalian mau nulis misalnya 2 meter atau 1,2, tapi harus kalian ukur dengan teliti ya berapa panjangnya. Kemudian ini sudutnya, sudut ini harusnya theta ya, tapi di sini jadi kotak. Theta, tetanya berapa derajat? Misalnya tadi sudut awalnya misalnya 15 derajat, misalnya ya. Nanti kalian bisa ubah jadi 30 derajat atau 20 derajat. Harusnya theta ya. Oke.
Nah, ini harusnya theta sama dengan misalnya 15 derajat. Nah, ini 4pi kuadrat itu berarti sama dengan 4 kali nilai pi itu 22/7 atau kita pakai saja 3,14. Tapi dikuadratkan. Berarti dikali 2 kali ya, dikali 3,14. Sama dengan berapa? Berarti ini nilainya tetap ya. Ini jadi konstanta nanti dia. Nah, nanti kalian tulis data 1. Misalnya waktu untuk 10 getaran pertama. Tadi kan di 10 getaran ya, 1, 2, 3, 4 sampai 10 getaran. Waktunya berapa menit? Misalnya tadi 24,85 misalnya detik. Nah, kemudian nanti kalian tulis berarti periodenya berapa? Kan dia melakukan 10 kali getaran. Berarti T itu sama dengan waktunya tadi 24,85 dibagi dengan 10. Nah, ini adalah berarti waktunya adalah 2,485 sekon ya, dalam sekon. Nah, sekarang T kuadrat. Berarti kalau T kuadrat berarti ini 2,485 pangkat 2. Nah, berapa nilainya? Sama dengan hasilnya. Nah, nanti berarti dari sini kalian bisa dapat berapa nilai G-nya. G-nya itu misalnya berarti G sama dengan, langsung aja ditulis ya. Berarti 4pi kuadrat, berarti kita, misalnya ini ditulisnya konstanta misalnya ya. Ditulis K misalnya. Konstanta, berarti nilai G-nya itu adalah dalam kurung berarti K dikali 1,5 tadi panjang talinya dibagi dengan T kuadrat. T kuadrat berarti yang ini. Nilai ini. Misalnya Ibu sebut ini adalah C misalnya ya. Sama dengan C. Maka ini per C sama dengan, nanti kalian cari di sini. Nah, lakukan sampai kalian dapat 10 data di sini. Itu ya. Jadi nanti kalian melakukan percobaan dengan sudut yang sama ya, 15 derajat. Kalian boleh pakai sudut, sebaiknya sudutnya jangan terlalu besar supaya kita dapat gerak harmoni. Jadi paling besar sudutnya adalah 15 derajat, jangan lebih dari itu. Makanya talinya dibuat yang panjang. Nah, kalian buat sampai 10 data di sini dengan cara yang sama. Kalau kalian dapat misalnya di detik kedua misalnya dapatnya 24,9798 misalnya. Detik berikutnya, karena kan yang hitungnya beda-beda mungkin ya, atau akurasi orang kan berbeda. Misalnya jadi 23 atau 24,56 misalnya, dan seterusnya gitu. Mungkin hasilnya akan berbeda-beda. Sampai kalian dapat data ke-10. Halo? Masih ada nih orang-orangnya? Masih, Bu. Masih ya? Ada, Bu. Ini sepi. Ada pertanyaan nggak? Sampai sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Itu teh lihat LKS-nya di mana? LKS-nya itu bisa kalian download di sini di Berdharma MIPA. Kalian kan dapat link Berdharma MIPA hari Senin kemarin ya. Nah, di website Berdharma MIPA itu, nah di sini ada tulisan nih, untuk pelaksanaannya kalian bisa mengikuti langkah siswa, lembar kerja siswa yang dapat kalian download di sini. Nah, di sini kan warna hijau. Klik saja di sini. Klik. Nanti kalian dapat LKS. Nanti. Mana tadi? Klik ya. Nah, nanti kalian dapat LKS. Begitu kalian klik, kalian nanti dapat LKS. Ini nanti itu. Nanti LKS-nya ini dalam bentuk PDF. Dalam bentuk PDF, jadi tinggal di download. Nah, untuk memudahkan gimana? Kalau kita batasi saja ya, misalnya boleh dikerjakan sendiri boleh, berdua boleh, tapi kayaknya maksimal berdelapan saja lah ya, seperti LKS-nya ini. Kalau terpaksa ya, tapi sebaiknya sih jangan lebih dari 8. Mau bersendiri boleh, berdua boleh, bertiga boleh, asal namanya tercantum di sini. Ibu yang memudahkan saja untuk kalian. Nah, kemudian
kalian tulis di sini tanggal pengambilan data percobaan, tanggal berapa, tulis di sini. Kemudian lokasinya di mana, alamat lengkapnya, tulis di sini. Ya. Kemudian nanti kalian isi datanya di sini. Kayaknya satu kelompok satu aja deh. Satu kelompok satu. Nanti kalian kumpulkan di sekolah hasilnya atau kumpulkan di rumah ibu boleh. Atau kalian upload lewat. Tapi sebaiknya kalau kalian berkelompok banyak kan, nah kalian kumpulkan saja di ibu ya. Yang ini apa? Hasil pekerjaan kalian, LKS kalian, jadi satu kelompok cukup bikin satu laporan saja. Gitu. Tapi harus lengkap, jangan boleh ada yang tidak diisi. Gitu. Semuanya harus diisi. Nah, itu. Mungkin udah menjawab pertanyaan tadi? Oh ya, mangga Bu. Udah ya? Yang nanya tadi siapa? Jelas ya? Nah, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum Ibu melanjutkan? Ibu. Ya? Silakan. Kalau misalnya anggota kelompoknya beda-beda kelas boleh? Oh iya, kalian soalnya ya boleh lah. Berarti harus ditulis ya kelasnya. Kalau yang tadi kan soalnya nama kelas di sini ya, kelas 10 MIA 5. Berarti tulis ini kelas 10 MIA berapa dengan MIA berapa. Terus anggotanya juga sesudah nama tulis kelasnya juga supaya Ibu tidak pusing. Nah, boleh deh buat kalian mah. Oh iya Ibu. Boleh. Terima Soalnya kasih. kalian kan WFH. Nah, boleh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh lintas ini, kelas, Bu, boleh. Ya? kan di Google Classroom itu tugas ada tes 11. Nah, itu kan yang dikumpulin teh scan halaman LKS pertama. Nah, itu teh jadi kita teh nge-SS aja we yang laporan yang laporan ini yang halaman pertama itu. Iya. Tapi nanti yang aslinya berarti makanya kasih ke Ibu. Ini kan misalnya berdelapan. Kalian bikin kan diisi nanti. Nah, yang aslinya itu yang dalam bentuk print out itu kasih ke Ibu yang sudah diisi. Tapi yang di Google Classroom kalian cukup mengupload halaman pertama saja. Berarti ke-8 anggota kelompok itu bakal mengupload halaman pertama yang sama berarti. Ya. Oke, paham? Paham, Bu. Nah, oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan ya. Baik. Bu. Ya, Ibu silakan. Kalau yang tadi, yang pertanyaan nilai gravitasi, itu dikerjain juga, Bu? Yang mana? Oh, yang di website. Iya, Bu. Yang di website nggak usah, cuma. Baik, Tapi Bu, nanti ditanyakan waktu PAT ya. Mungkin masuk soal PAT. Nah, ada soal seperti itu. Ya, Bu, makasih. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, sekarang kita lihat di sini ya. Nah, tadi kan mungkin kalau cara mengisi tabel ini sudah jelas ya, bisa ya. Nah, terus apa maksudnya di bawah ini ada pengolahan data? Nah, pengolahan data itu adalah untuk mengerjakan nilai G di sini. Di sini kan ada nilai G ya, kalian kan pasti hitung. Hasil 4 kuadrat dikalikan dengan L, dibagi dengan T kuadrat. Nah, dihitungnya itu di pengolahan data ini. Kalian tulis di sini, misalnya G1, G2, G3, sampai G10, hitung semuanya di sini, hasilnya nanti dipindahkan ke kolom tabel yang ada di atasnya. Jadi di tabel ini isinya hanya satu angka saja, tidak banyak-banyak isinya. Itu ya. Itu maksudnya. Jadi kalian jangan menghitung di tabel misalnya 4 kuadrat nilainya misalnya berapa dikalikan berapa. Jadi kan ini jadi penuh nanti susah dilihat. Jadi Ibu nanti susah melihat nilai G. Kalau kalian berhasil melakukan percobaan dengan baik, maka hasilnya itu pasti mendekati angka sekitar 9,8. Sekitar itu. 9,7, 9,8, 9,9, atau paling meleset 10 lah, atau 8,9 gitu. Tapi tidak akan menjadi 1,4. Kan percepatan gravitasi itu kan nilainya rata-rata 9,8.
Jadi kalau dia dapat nilai G-nya itu 1,5 misalnya, pasti banyak error pada saat melakukan percobaan. Ya, tuh nanti. Jadi nanti Ibu bisa lihat di sini konsistensi dari nilai G di sini. Nah, sesudah kalian mengisi tabel ini dan pengolahan data kan diisi nanti ya G, kemudian nilainya dipindahkan ke tabel. Maka selanjutnya kalian jumlahkan semua data G yang diperoleh tadi kan G1 sampai G10 ya. Jumlahkan semuanya. Nah, isi saja di sini nilainya. Kan tadi sudah ditulis tabel ya. Nah, tulis aja di sini lagi. Ini tambah sampai 10. Terus nilai totalnya berapa? Pakai kalkulator ya. Kemudian ambil nilai rata-rata dari G tadi. Berarti G total tadi yang sudah kalian isi, dapat hasilnya tadi, dibagi dengan 10. Karena kalian mengambil 10 data. Jadi nilainya adalah berapa di sini? Itu adalah nilai rata-rata percepatan gravitasi yang kalian peroleh di tempat kalian melakukan percobaan. Dan ini kalau ideal ya, kalau berhasil nilainya pasti sekitar 9, sekian, tidak akan jauh. Kecuali kalau percobaannya banyak errornya, pasti nilainya jauh. Ya. Nah, sesudah selesai dapat nilai G tadi, nah kalian analisis data hasil percobaannya. Ini secara teori ya. Tadi R itu jari-jari bumi, H itu ketinggian lokasi percobaan dari permukaan bumi. Misalnya, jadi nilai R itu adalah jari-jari bumi sampai permukaan laut. Itu 6,37 kali 10 pangkat 6, rata-rata segitu. Ditambah dengan dari permukaan laut sampai ke Cimanggung, di SMA Negeri Cimanggung. Nah, itu dari permukaan laut sampai SMA Cimanggung, kalau ditarik pakai meteran, itu berapa ketinggiannya gitu. Itulah H. Nah, jadi yang di bawah itu adalah dalam kurung R ditambah H pangkat 2. Itu ya. Nah, ini ya tadi. HP Android yang support GPS dengan baik. Oh, makanya ini laptopnya nggak tahu ada GPS-nya atau nggak, makanya dia nggak. Ibu pakai komputer sekolah. Nah, kemudian isi data tadi. Berapa ketinggian lokasi kalian dari permukaan laut? Isi di sini. Misalnya ketinggian, misalnya kalian melakukan percobaannya di SMA Negeri Cimanggung misalnya. Ketinggiannya misalnya 700 meter dari permukaan laut. Nah, tadi kan kalian sudah dapat nilai G dari hasil ayunan bandul nih. Nah, sekarang yang berikutnya adalah kalian menghitung nilai G dari hasil rumus. Nah, ini rumusnya sudah dicantumkan sama Ibu angka-angkanya. 6,673 kali 10 pangkat min 11 kali sekian dibagi dengan sekian ditambah titik-titik. Nah, ditambahnya itu yang ini yang kosong nih. Kan ada yang kosong ya, 6,37 kali 10 pangkat 6 ditambah kosong. Nah, kosongnya itu adalah nilai H di sini. Nih, yang kalian cari pakai aplikasi tadi. Masukkan di sini nilai H-nya. Kemudian kalian hitung pakai kalkulator. Cantumkan di sini nilai G. Hasil dengan menghitung menghitung dengan rumus. Nah, nanti bandingkan dengan hasil kalian percobaan, sama atau tidak. Kalau sangat jauh berbeda, mungkin nanti ada error. Nah, kalau ada error, nanti kalian cantumkan di ulasan di sini. Nah, misalnya, ternyata hasil yang kami peroleh dari percobaan sangat jauh berbeda dengan hasil yang diperoleh dari rumus. Hal itu mungkin dikarenakan beberapa ketidaktelitian yang kami lakukan saat percobaan, misalnya misalnya kami tidak memeriksa sudut ayunan setiap kali kami akan melakukan ayunan yang berikutnya misalnya ya, atau misalnya kami salah dalam mengukur panjang tali, misalnya panjang tali kami ukur dari pangkal dari pusat bola misalnya sampai ini, nah misalnya itu. Jadi kalian analisis kenapa hasilnya berbeda antara dari percobaan dengan dari perhitungan pakai rumus. Kemudian kalian simpulkan di sini. Gitu. Nah ini nanti ini juga masuk dalam penilaian ya tentang ulasan dan kesimpulan. Oke. Sampai sini silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ini ada banyak ya, ada 51 orang partisipan. Nah, nanti insya Allah karena ini direkam sama Ibu, jadi nanti diupload di YouTube ya. Itu tidak bawa HP, jadi tadi pakai HP-nya Pak Adin.
Nanti diupload di YouTube insya Allah hasil rekamannya. Yang kemarin juga Ibu upload di YouTube ya. Mungkin kalian bisa cek. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Rika Nurjihan, Rifki, Melati, Selfie, Tia, Winda, Rosi, Francisca, Adinda, Rosini, Natasha, Devianti, Fahmi Alamsyah. Ada yang mau ditanyakan? Fahmi? Ngerti Fahmi? Fahmi Alamsyah? Ada pertanyaan? Ya? Agak keras sedikit, Fahmi, suaranya kurang jelas. Halo, Fahmi? Tidak bertanya. Priska, bisa mau nanya? Siti Khadijah, ada yang mau ditanyakan? Erhan? Sudah cukup jelas? Jadi tadi kesimpulannya tadi apa tadi yang kita daftar ini? Kalian boleh melakukan percobaan lintas kelas. Misalnya kalau di Alam Asri itu ada banyak sekali tuh anak SMA Cimanggung, tapi kelasnya beda-beda. Nah, tidak apa-apa asalkan kalian mencantumkan dengan jelas nama dan kelas. Gitu ya. Oke, itu adalah keringanan yang diberikan oleh Ibu. Boleh, silakan. Nah, termasuk di videonya ya. Di videonya nanti kalian tulis namanya. Misalnya ada 8 orang di video ya. Bukan tidak hafal namanya siapa-siapa saja. Nah, nanti beri keterangan di video itu. Misalnya ada tampil jeleng. Jeleng misalnya wajah Fahmi. Tulis di situ. Fahmi Alamsyah, 10 MIPA berapa. Jeleng lagi muncul. Wajahnya Maita misalnya. Tulis di situ. Maita Handayani, kelas berapa. Jarang lagi muncul yang lain, wajah misalnya Fajri. Nah, tulis nanti namanya Fajri, kelas berapa gitu. Nanti di video jadi itu bisa ngecek, oh yang ini Fajri, yang ini Maita, yang ini Fahmi, gitu misalnya ya. Ibu bisa tahu nanti dari videonya siapa saja yang ada di sini. Atau kalian misalnya perkenalan dulu di awal, ini saya namanya ini. Itu juga bisa. Oke? Bisa dipahami di situ? Nah, ini adalah tugas terakhir. Sesudah ini sudah tidak ada lagi. Nanti sesudah Lebaran tidak ada materi baru lagi. Tidak ada materi baru. Kalaupun ada Zoom meeting mungkin hanya konsolidasi dan mungkin cerita bebas ya tentang fisika umum mungkin ya. Jadi tidak ada yang lain atau tentang hal-hal yang lain yang mungkin belum kita bahas. Belum habis ya. Udah 45 menit. Mungkin Zoom meetingnya lagi baik nih untuk dikasih waktu. Lebih dari 52. Lebih dari 45 menit kayaknya. Bu. Ya, silakan. Berarti satu kelompoknya satu video. Ya, sama satu LKS. Kalau misalnya mengerjakan bersama-sama, satu kelompok, satu video, dan satu LKS. Tapi pastikan setiap orang. Jadi Bu harap tidak terlalu berat kalau bisa begitu ya. Kalau susah misalnya rumahnya di puncak gunung, susah nyari teman, ya kerjakan sendiri tidak apa-apa. Atau berdua dengan temannya boleh. Jadi bebas saja. Mau sendiri boleh. Misalnya, Bu, saya sudah terbang ke Amerika dari sejak 2 hari yang lalu. Nah, nggak bisa ketemu sama teman yang lain. Boleh, silakan mau sendiri. Misalnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh ya, tentang hal yang lain, ada yang mau ditanyakan? Dan ini menjelang Lebaran ya, menjelang Idul Fitri, mungkin pada kesempatan yang baik ini, Ibu juga mau mohon maaf lahir dan batin, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakannya, dan selamat menyongsong Hari Raya Idul Fitri. Semoga, mohon maaf lahir dan batin, semoga segala sesuatu yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini, mau itu belajar daring seperti ini, mau itu sholat, mau itu ngaji, mau itu membantu mamah menyiapkan buka puasa, mau olahraga, atau mau apapun pada saat kita sedang berpuasa di bulan Ramadan, semoga itu semuanya dihitung sebagai pahala.
Dan semoga pada saat kita belajar bersama seperti ini, kalian capek-capek ikut daring ya, Zoom meeting, habis pulsa, moga-moga dihitung sebagai jihad ya, di mata Allah, moga-moga menjadi amal soleh buat kita semua ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, ya, silakan. Mau nanya tentang yang T10. Ya, boleh. Yang nomor 2, kan nggak ada keterangan waktunya. Soalnya emang kayak gitu atau ada yang salah, Bu? Soalnya udah nyoba ngitung berkali-kali juga, nggak ketemu jawabannya, Bu. Soalnya memang begitu, soalnya sebenarnya itu waktunya kan kilometer, mana sih soalnya ya? Nah, ada yang sudah mengerjakan tuh. Google Classroom. Ada nih soalnya teh. Bentar ya, Ibu lihat soalnya. Yang nomor 2, berapakah daya tarik sebuah mesin yang dapat menggerakkan kereta api bermassa 500 ton dengan kecepatan 150 km per jam? Nah, ini sebenarnya ada keterangan di situ 150 km per jam. Berarti ada kan rumus untuk mencari daya itu ada 2. Yang satu adalah W per T, yang satu adalah F dikalikan dengan V. Nah, kalian gunakan yang F dikalikan dengan V. Ya, F-nya itu bisa kalian cari dengan menggunakan rumus gaya berat. Gaya berat ada di hukum Newton. Yang biasanya rumus simbolnya W ya. Di sini juga ada, di tadi yang kita sini. Di sini juga ada. Oh, di sini ya, bukan di sini ya berarti ya. Di Berdharma MIPA tadi. Nah, di sini juga ada tadi W. Kecepatan gravitasi. Nah, ini gaya berat sama W sama dengan M kali G. Nah, ini kan gaya juga diberi simbol W. Sebenarnya bisa diubah lagi ke simbol F. Nah, makanya kita ubah simbol gaya berat W dengan simbol umum gaya F. Jadi G sama dengan F per M. Kan harusnya G sama dengan W per M ya. Tapi W-nya Ibu ganti jadi F lagi. Berarti G sama dengan F per M. Supaya Ibu bisa menggunakan rumus F yang ini. Nah, ini. Rumus F ini Ibu masukkan ke sini. Terus ke sini. Dan seterusnya. Apakah udah terjawab pertanyaannya? Halo, tadi yang bertanya? Ibu? Ya. Silakan. Berarti buat nyari gaya T M kali G. Gaya berat itu. Karena di kasus ini yang kita cari adalah gaya berat ya. Jadi gaya tariknya sebanding dengan gaya berat dari bendanya itu. Kan rumusnya P sama dengan F kali T. Nah, F-nya kan belum diketahui tadi teh. Ya, F-nya itu sebanding dengan, jadi gaya yang digunakan untuk menarik itu sebanding dengan sebanding untuk mengatasi gaya berat dari dari bendanya itu. Jadi buat cari F-nya teh tadi teh pakai rumus gaya berat W sama dengan M kali G. Pakai itu aja. Oh, iya, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin sudah paham ya. Kalau sudah paham, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah menyelesaikan pertemuan hari ini, pertemuan terakhir di bulan Ramadan. Semoga menjadi berkah buat kita semua, jadi amal soleh. Terima kasih atas partisipasi kalian semuanya, atas kehadirannya.
Semoga kalian tetap sehat dan semangat dalam menjalani puasa sampai akhir, sampai Lebaran nanti, sampai melanjutkan lagi belajar di hari-hari yang akan datang, sampai ke PAT nanti. Oke, oh iya, untuk PAT nanti, maka kita kan ulangan terakhir itu sampai dinamika gerak lurus ya, dinamika gerak, kemudian sudah itu ada PTS untuk soal momentum, berarti yang belum ada ulangannya itu adalah dari usaha dan energi dan gerak harmoni. Jadi nanti untuk soal PAT maka akan banyak dari soal gerak harmonik dan usaha dan energi. Yang soal yang lain ada momentum impuls, tapi mungkin lebih banyak yang dari gerak harmonik dan usaha dan energi. Ini ya untuk penjelasannya Ibu berikan dari sekarang, isi Ibu lupa nanti. Oke, terima kasih atas partisipasinya semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat semuanya. Semoga tetap semangat. Ibu akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya anak-anakku ya. Silakan boleh meninggalkan ini. Ibu N sekarang ya. Dadah.